Audio Jungle. Horas Amang Inang dan saudara Jemaat HKBP Delta Mas yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan HKBP Delta Mas di pagi hari ini, Selasa 15 Oktober 2024. Salam sejahtera bagi saudara-saudara dimanapun berada. Damai dan sukacita daripada Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan kita. Sebelum kita mendengar renungan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, terima kasih atas perintah-Mu pada kami semua jemaat-Mu HKBP Delta Mas. Sehingga hari ini kami boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhanlah yang memberkati setiap hati dan pikiran kami agar boleh mengerti apa yang menjadi kehendak. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nas renungan kita pada hari ini diambil dari Ayub 17 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Biarlah engkau menjadi jaminanku bagimu sendiri. Siapa lagi yang dapat membuat persetujuan bagiku? Bacaan kita pada hari ini diambil dari Ayub 17 ayat 1 sampai 3. Demikian bunyinya. Semangatku patah, umurku telah habis, dan bagiku tersedia kuburan. Sesungguhnya aku menjadi ejekan, maka mataku terpaksa menyaksikan tantangan mereka. Biarlah engkau menjadi jaminanku bagimu sendiri. Siapa lagi yang dapat membuat persetujuan bagiku? Riko pada hari ini kita ambil judul Tuhan sebagai jaminan hidup. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kesusahan, kesulitan, tantangan, penderitaan hidup tidak bisa terpisahkan dan tidak bisa terelakkan dalam hidup kita. Semua orang harus mengalaminya tanpa terkecuali. Hal-hal tersebut datang secara bergantian. Setelah selesai dari persoalan yang satu, muncul persoalan yang baru. Demikian seterusnya. Dan itulah kehidupan. Selama kita masih hidup, maka selama itu pula pasti ada berbagai macam harapan
yang kita coba bangun untuk bisa diraih. Bila kita tidak lagi memiliki pengharapan, maka sesungguhnya ada suatu hal yang fatal telah terjadi dalam diri kita. Walau tidak dapat disangkali, memang bahwa berharap adalah suatu hal yang sangat berisiko. Artinya, semakin besar kita berharap pada sesuatu hal atau seseorang, maka semakin besar kemungkinan untuk kecewa. Itulah sebabnya sehingga ada orang yang karena merasa dikecewakan terkadang mengalami putus asa yang berkepanjangan dan memutuskan untuk berhenti berharap. Demikian halnya dengan Ayub dalam nas ini. Ia menderita karena sakit, penderitaan yang dialaminya, menangis oleh karena pergumulannya. Di ayat 1 tadi dikatakan, ajalku sudah dekat, hampir putuslah napasku. Hanyalah kuburan yang tinggal bagiku. Ia mengira bahwa Tuhan telah meninggalkannya. Itu sama halnya dengan ungkapan kita sebagai orang Batak, nunga madabu las ditimpa tangga musik, yang artinya sudah mengalami penderitaan, kesusahan, tapi ada saja orang yang menghakiminya. Tidak ada yang bisa dilakukan oleh Ayub selain hanya pasrah dan ikhlas dalam imannya kepada Tuhan. Ayub adalah gambaran pribadi yang sangat konsisten dalam hal komitmen. Walaupun berulang kali dirinya seolah dikecewakan, namun ia tidak merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Secara manusiawi, penderitaan dalam berbagai peristiwa yang menyakitkan dan terjadi secara beruntun dalam hidupnya sebenarnya bisa menjadi berhenti berharap kepada Tuhan. Namun hal itu tidak dilakukannya karena ia percaya bahwa hanya kepada Allah sajalah ia bisa berharap. Hanya Allah saja yang bisa menjadi jaminan bagi masa depannya. Begitu juga dengan kita yang hidup pada saat ini. Sering sekali kita mengalami kesulitan. Terkadang kita tidak bisa bergerak dan tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Sangat dimungkinkan karena penderitaan itu kita tidak sanggup meminta kepada Tuhan, tidak mampu untuk menyampaikan segala kepada Tuhan. Tetapi melalui nas ini, biarlah engkau menjadi jaminanku. Janji Tuhan yang menjadi jaminan dalam hidup kita setiap hari. Tidak ada yang bisa kita andalkan dalam hidup kita ini selain Tuhan. Ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam kesulitan yang kita alami. Jangan karena banyaknya masalah yang kita hadapi, kita menjauh dari Tuhan. Mendekatlah kepada Tuhan karena Ia memberikan kekuatan dan penghiburan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih kami ucapkan kepadamu karena Tuhan telah melindungi kami di dalam kehidupan kami. Kami mengucapkan terima kasih ya Tuhan, karena Tuhan telah melindungi kami di dalam istirahat kami tadi malam ya Tuhan. Sehingga pada pagi hari ini Tuhan, kami dapat mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami Tuhan, agar firman yang kami dengar Tuhan dapat kami mengerti dan dapat kami lakukan di kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat semua Tuhan jemaat HKBP Delta Mas Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Tuhanlah selalu melindungi mereka, Tuhanlah selalu menjaga mereka Tuhan,
Agar mereka Tuhan dengan sukacita untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami Tuhan yang pada saat ini Tuhan dalam keadaan sakit Tuhan, baik dirawat di rumah ataupun dirawat di rumah sakit Tuhan. Hanya kepada-Mu lah kami memohon ya Tuhan, agar saudara-saudara kami Tuhan dapat segera sembuh Tuhan oleh biru-biru-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat anak-anak kami Tuhan yang jauh dari kami orang tuanya Tuhan, yang mereka Tuhan melakukan pekerjaan atau melanjutkan sekolahnya Tuhan. Untuk itu kami mohon padamu ya Tuhan, Tuhanlah yang selalu menjaga mereka, Tuhanlah yang selalu melindungi mereka. Jauhkan mereka dari mara bahaya dan jauhkan mereka dari segala macam penyakit. Begitu juga Tuhan, jauhkan mereka Tuhan dari pergaulan-pergaulan yang tidak baik itu. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami Tuhan yang setiap harinya Tuhan memohon padamu Tuhan melalui doa Tuhan, yang mana Tuhan mereka belum mempunyai keturunan. Kabulkanlah semua doa dari saudara kami Tuhan, agar mereka dapat segera menerima keturunannya Tuhan, agar mereka Tuhan sukacita memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Begitu juga kami berdoa Tuhan buat anak-anak kami Tuhan yang sudah cukup umur Tuhan untuk dapat berumah tangga ya Tuhan. Tuhanlah yang menunjukkan jodoh kepada mereka Tuhan, jodoh yang daripada-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan mendengar setiap doa dari kami orang tuanya, begitu juga anak-anak kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin.